Selamat datang kembali di kanal kami. Malam ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke sebuah kota kecil di Illinois bernama Mattoon, pada dekade 1940. Bayangkan sebuah kota yang tenang, di mana semua orang saling kenal. Tiba-tiba, kedamaian itu pecah oleh serangkaian serangan misterius yang membuat seluruh kota hidup dalam ketakutan. Mereka menyebutnya The Mad Gasser of Mattoon, seorang sosok bayangan yang menyemprotkan gas beracun ke dalam rame-rama penduduk di tengah malam buta. Siapakah dia? Apakah dia nyata? Atau hanya produk dari imajinasi kolektif yang dilanda kepanikan? Mari kita selidiki salah satu misteri paling aneh dalam sejarah Amerika. Semuanya dimulai pada malam tanggal 31 Agustus tahun 1944 di sebuah rumah di Grand Avenue. Seorang pria bernama Urban Rife terbangun karena bau aneh yang manis di kamarnya. Bau itu begitu kuat hingga membuatnya mual dan merasa lemas. Istrinya juga mengalami gejala yang sama. Mereka merasakan kelumpuhan parsial pada kaki mereka dan kesulitan bernapas. Keesokan paginya, mereka melaporkan kejadian ini, tetapi polisi tidak menemukan apa-apa. Awalnya, ini dianggap sebagai insiden terisolasi, mungkin akibat kebocoran dari pabrik industri terdekat. Namun, itu hanyalah awal dari teror yang akan datang. Malam berikutnya, the 1st of September, teror itu benar-benar dimulai. Serangan serupa terjadi di rumah lain. Seorang ibu muda mendengar putrinya batuk-betuk hebat di kamarnya. Ketika dia masuk, bau manis yang memuakan memenuhi udara. Dia mencoba keluar dari kamar, tetapi kakinya terasa lumpuh. Dia harus merangkak keluar untuk mencari bantuan. Laporan-laporan mulai membanjir. Pola serangannya selalu sama. Bau manis yang aneh, diikuti dengan mual, muntah, sakit kepala, dan terkadang kelumpuhan sementara pada anggota tubuh. Serangan ini selalu terjadi pada malam hari, menargetkan rame-rama dengan jendela yang terbuka untuk menahan panas musim panas. Deskripsi tentang pelakunya mulai muncul, meskipun samar-samar. Beberapa saksi mata mengaku melihat sosok pria tinggi kurus, berpakaian gelap, mengintai di luar jendela mereka sesaat sebelum gas mulai tercium. Ada yang mengatakan dia membawa alat semprot seperti yang digunakan untuk insektisida. Namun, setiap kali polisi tiba di lokasi, sosok itu sudah lenyap tanpa jejak. Hanya menyisakan bau aneh yang cepat memudar. Ketakutan menyebar secepat api. Warga Mattoon mulai mempersenjatai diri. Mereka tidur secara bergiliran, menjaga rumah mereka dengan senjata di tangan, siap menghadapi penyusup misterius ini. Jendela-jendela yang tadinya terbuka untuk udara segar, kini ditutup rapat, meskipun udara panas menyengat. Dalam beberapa hari, Mattoon berubah menjadi zona perang. Kepanikan mencapai puncaknya. Setiap bau yang tidak biasa, setiap suara aneh di malam hari, langsung memicu panggilan ke polisi. Departemen Kepolisian Mattoon, yang saat itu hanya memiliki beberapa petugas, benar-benar kewalahan. Mereka menerima puluhan laporan setiap malam. Komisaris Polisi C.A. Cole pada awalnya sangat serius menanggapi laporan-laporan ini. Dia memimpin penyelidikan, mengerahkan semua sumber daya yang ada, bahkan meminta bantuan dari FBI. Namun, masalah terbesar yang mereka hadapi adalah kurangnya bukti fisik. Tidak ada jejak kaki yang jelas, tidak ada sidik jari, tidak ada situ sisa gas yang bisa dianalisis. Pelaku ini seperti hantu, datang dan pergi tanpa meninggalkan apapun kecuali ketakutan. Surat kabar lokal dan nasional mulai meliput cerita ini dengan judul-judul yang sensasional. Phantom Anesthetic Strikes Again, Mad Gasser on the Loose. Pemberitaan ini, alih-alih membantu, justru semakin memanaskan situasi. Cerita ini menyebar ke kota-kota tetangga, dan laporan serangan serupa mulai muncul di daerah lain, meskipun tidak seintens di Mattoon. Kota yang tadinya damai, kini menjadi pusat perhatian nasional karena alasan yang paling menakutkan. Warga hidup dalam paranoia. Tetangga saling mencurigai. Setiap orang asing yang datang ke kota dipandang dengan curiga. Namun, di tengah semua kekacauan ini, beberapa keanehan mulai terlihat. Polisi memperhatikan bahwa banyak laporan yang masuk tampaknya tidak konsisten. Beberapa orang melaporkan gejala gas, bahkan ketika tidak ada bau apapun. Ada kasus di mana seseorang menemukan selembar kain basah di teras mereka dan langsung mengasumsikan itu adalah alat si Mad Gasser, padahal mungkin itu hanya kain lap biasa. Gejala yang dilaporkan juga sangat bervariasi, mulai dari mual ringan hingga halusinasi. Ini membuat polisi mulai bertanya-tanya,
Apakah semua serangan ini benar-benar nyata? Titik baliknya terjadi pada tanggal 12 September. Komisaris Polisi Cole, setelah hampir 2 minggu penyelidikan yang sia-sia, mengadakan konferensi pers. Dia menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang mendukung adanya serangan gas. Dia berteori bahwa sebagian besar kasus, jika tidak semua, disebabkan oleh histeria massal yang dipicu oleh beberapa insiden awal yang mungkin memiliki penjelasan logis. Dia menyarankan bahwa bau tersebut mungkin berasal dari polusi industri dari pabrik terdekat, dan ketakutan yang disebarkan oleh media telah membuat orang mengaitkan gejala umum seperti mual atau sakit kepala dengan serangan gas imajiner. Pengumuman ini, seperti bom, sebagian warga merasa lega, tetapi banyak yang marah. Mereka merasa polisi menyerah dan menuduh mereka berbohong. Setelah pengumuman tersebut, laporan serangan secara drastis menurun, seolah-olah dengan diumumkannya teori histeria massal, mantra ketakutan itu telah dipatahkan. Dalam beberapa hari, laporan berhenti sama sekali. The Mad Gasser of Methuen lenyap secepat kemunculannya. Misteri ini secara resmi berakhir, tetapi pertanyaan-pertanyaan besar tetap ada. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di Methuen pada musim panas 1944 itu? Mari kita telusuri beberapa teori utama. Teori pertama adalah yang paling jelas. Ada pelaku nyata, seseorang, atau mungkin sekelompok orang, dengan sengaja meneror kota. Motifnya tidak pernah jelas. Mungkin itu adalah lelucon yang kebablasan, tindakan balas dendam pribadi, atau perbuatan seorang psikopat yang menikmati kepanikan yang ditimbulkannya. Beberapa orang mencurigai seorang ilmuwan gila atau ahli kimia lokal yang bereksperimen dengan gas. Salah satu tersangka utama yang sempat diselidiki adalah seorang pria lokal yang dianggap aneh dan memiliki pengetahuan tentang kimia. Tetapi tidak pernah ada cukup bukti untuk menangkapnya. Kurangnya bukti fisik menjadi argumen terkuat yang menentang teori ini. Bagaimana bisa seseorang melakukan puluhan serangan tanpa meninggalkan satu jejak pun? Teori kedua, yang didukung oleh polisi saat itu, adalah histeria massal. Teori ini menyatakan bahwa laporan awal mungkin disebabkan oleh penjelasan duniawi, seperti emisi dari pabrik Atlas Imperial Diesel yang diketahui melepaskan karbon tetraklorida, zat kimia yang bisa menyebabkan gejala mirip yang dilaporkan. Laporan pertama yang tulus ini kemudian diberitakan secara sensasional oleh media, memicu ketakutan kolektif. Dalam keadaan cemas, orang menjadi hiperwaspada. Bau biasa, penyakit ringan, atau bahkan kecemasan itu sendiri dapat disalahartikan sebagai serangan gas. Fenomena ini yang dikenal sebagai psikosis kolektif telah didokumentasikan dalam banyak kasus lain di seluruh dunia. Pikiran bisa menjadi sangat kuat, dan jika sekelompok besar orang percaya bahwa mereka dalam bahaya, mereka bisa mulai mengalami gejala fisik yang nyata. Teori ketiga adalah kombinasi dari keduanya. Mungkin ada beberapa serangan nyata di awal yang dilakukan oleh satu atau lebih individu. Serangan-serangan awal ini kemudian memicu gelombang histeria massal, di mana banyak laporan berikutnya adalah hasil dari ketakutan dan sugesti, bukan serangan yang sebenarnya. Ini akan menjelaskan mengapa ada beberapa laporan awal yang sangat mirip dan kredibel, tetapi kemudian diikuti oleh laporan-laporan yang semakin aneh dan tidak konsisten. Pelaku asli mungkin berhenti setelah melihat kepanikan yang mereka ciptakan, atau mungkin mereka tidak pernah tertangkap dan hanya memutuskan untuk menghentikan aksinya. Hingga hari ini, kasus Mad Gasser dari Methuen tetap menjadi subjek perdebatan. Tidak ada yang pernah ditangkap. Identitasnya, jika dia memang ada, terkubur oleh waktu. Kisah ini menjadi studi kasus klasik dalam psikologi sosial tentang bagaimana ketakutan, media, dan imajinasi kolektif dapat menciptakan monster dari ketiadaan. Namun, bagi warga Methuen yang hidup melalui minggu-minggu penuh teror itu, ancamannya terasa sangat nyata. Mereka mengunci pintu, memegang senjata, dan mendengarkan setiap suara di malam hari, menunggu kedatangan sosok bayangan dengan gas beracunnya. Apakah The Mad Gasser adalah seorang kriminal jenius yang berhasil lolos? Ataukah dia hanya hantu yang diciptakan oleh pikiran yang ketakutan? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Misteri ini mengingatkan kita pada kekuatan sugesti dan bagaimana garis antara kenyataan dan imajinasi bisa menjadi sangat tipis, terutama ketika ketakutan menguasai pikiran kita. Kasus ini meninggalkan warisan yang membingungkan dan menakutkan, sebuah teka-teki yang belum terpecahkan dari jantung Amerika. Apa pendapat kalian? Apakah kalian percaya ada pelaku nyata? Atau ini murni kasus histeria massal?
Tuliskan teori kalian di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pemikiran kalian tentang salah satu misteri paling aneh ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan kanal kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan investigasi misteri kami berikutnya.